kasus ini begitu sensitif. Sekarang ada orang keracunan, ke depan mungkin akan bertambah. Mungkin akan ada yang meninggal dunia. Kita kan berharap tidak sampai ke sana. Kalau sampai ada yang meninggal, siapa yang mau tanggung jawab? Kemarahan orang itu mau dilampiaskan kepada siapa kecuali kepada presiden dan pemerintah yang tidak peduli kepada programnya sendiri. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa bulan terakhir ini ada banyak sekali protes dan kritikan terkait makan bergizi gratis. Ada anak-anak yang protes dan bilang bahwa ini ayamnya aneh, nggak enak. Dan kemudian disambut secara positif oleh Deddy Kobuzer, nggak enak, kepala lu. Habis itu nggak ada lagi anak yang protes gitu ya. Anak-anak kayaknya terpaksa makan dan kemudian keracunan. Keracunan 1, 2 kali, 3 kali, 10 kali, sampai kemudian para elit kita atau salah satu ketum partai yang menjadi menteri bilang bahwa oh itu nggak terbiasa aja anak-anak kita. Makan makanan nggak gitu, dan kemudian keracunan mungkin perutnya agak kaget, nggak terbiasa. Dan habis itu ya terus keracunan lagi sampai sekarang terkumpul, terdata setidaknya 5.360 anak terdata keracunan efek dari makan bergizi gratis. Ini kan jadi kayak lawak. Ini Putin pasti ketawa nih kalau ngelihat data ini gitu. Karena bayangkan, anggaran 71 triliun rupiah. Besar sekali itu. Itu kalau diangkut pakai truk, wah susah ngitungnya kita. Banyak ini ya. 71 triliun gitu ya. Demi perbaikan gizi anak-anak penerus bangsa katanya. Tapi hasilnya 5.360 keracunan. ya gimana gitu. Kok bisa angkanya fantastis, besar ya. Terus kemudian judulnya makan bergizi gratis ya. Tapi ternyata malah banyak yang keracunan. Padahal tanpa MBG, tanpa makan bergizi gratis ini, anak-anak kita ya udah bergizi gitu. Ya minimal mereka nggak keracunan. Ketika mereka makan dari emaknya, bapaknya, dari rumah, nggak ada tuh cerita orang keracunan gitu. Kalaupun ada dalam 1 tahun, itu nggak banyak, nggak nyampe ribuan orang kayak gini, paling ya 10-20 orang lah gitu. Itu pun karena ada special case gitu. Tapi kalau ini keracunan massal hanya dalam hitungan bulan, belum setahun, 5.360 anak, ini angka yang sangat besar. Ini yang terdata. Yang nggak terdata lebih banyak lagi pasti gitu. Dan setiap hari bertambah, semakin kesini saya lihat itu jadi semakin serius gitu. Yang semula awalnya itu cuma masalah-masalah sederhana, seperti misalkan tadi ayamnya nggak enak, kurang garam gitu. Dan ya mungkin karena ada yang sedikit basi, sedikit gitu ya. Ya mungkin karena para pemilik dapurnya itu coba berhemat supaya cari barang murah ya. Yang penting ya ada, terlihat bergizi, cari yang paling murah. Makanya bahan-bahannya jadi minimalis, nggak seperti bapak ibu kita ketika beli makanan untuk kita gitu ya. Selalu dipilihkan yang masih bisa dimakan. Kalau sudah nggak bisa dimakan, pasti bapak ibu kita nggak beli. Meskipun harganya murah, nggak mungkin gitu. Dikasih gratis pun ya paling dikasih kucing ya kan. Tapi karena MBG ini yang memberi makan bukan bapak ibu kita gitu ya, yang memberi makan adalah pengusaha, pemilik dapur MBG, ya maka mereka nggak terlalu peduli ini basi atau enggak, yang penting ya ada. Yang penting sesuai kriteria, ini bagus ayam gitu, sayur ada. Dan mereka pada akhirnya hanya menghitung soal cuan gitu. Kalau bapak ibu kita memberi makan, pasti yang diperhitungkan adalah ini bisa dimakan atau enggak, ya bergizi atau enggak gitu. Nggak ada pemikiran ini bisa untung nggak ya, nggak ada gitu. Ya karena ini sesuai dengan kebutuhan anak saja gitu. Nggak ada mikir untung rugi, ya pasti rugi lah, pasti keluar uang gitu kan. Tapi MBG ini diatur supaya bapak ibunya gitu ya, atau pelaksana orang yang punya dapur itu tidak berpikir soal gizi yang akan diberikan, tapi berpikir soal bagaimana untung sebesar-besarnya.
Ya, jadi gizinya jadi nggak terlalu peduli gitu. Pokoknya di list, oh ini hari ini laporan aja yang penting gitu. Ini makan ayam, tahu dan sebagainya, meskipun tahu basi dan seterusnya. Nggak peduli, yang penting tahu gitu. Basi nggak basi sama-sama tahu gitu. Yang penting untung gitu kan. Ya karena memang yang makan bukan anak mereka. Karena mereka memang juga tidak berpikir dari sudut pandang orang tua gitu. Jadi yang diperhitungkan cuma uang, cuan gitu. Ya karena pada akhirnya dapur MBG ini kan bisnis gitu. Pemerintah oke lah berpikir bahwa ini supaya tidak mengeluarkan banyak anggaran, maka dapur-dapur itu ditawarkan kepada pihak pengusaha atau swasta supaya mereka bisa berinvestasi di sana atau bisa membiayai program-program pemerintah ini. Nanti pemerintah akan memberikan bayaran gitu kan. Ya bagus memang gitu ya. Secara hitung-hitungan mantap gitu ya. Jadi pihak pemerintah jadi berhemat karena bikin dapur dan alat-alatnya itu disediakan sama swasta. Bagus gitu. Tapi kan swasta ini ya pasti mikirin soal cuan gitu. Ya kali mereka disuruh ngasih makan tiap hari terus gak ada untungnya gitu, mana bisa. Mana bisa gitu. Serelawan-relawannya relawan, ya tetap aja mereka harus ada uang untuk hidup mereka sendiri. Harus ada biaya untuk operasional gitu. Kan nggak mungkin semuanya gratisan gitu. Itulah yang kemudian membuat makan bergizi gratis ini jadi tidak bergizi atau banyak yang keracunan, ada makanan yang basi dan sebagainya. Ya karena sudut pandangnya berbeda, tujuannya berbeda. Kalau kata pemerintah ini makan bergizi gratis, tapi pemilik dapur yang di daerah, kita mana peduli sama bergizi, yang penting untung gitu. Lebih baik untung, kalaupun nggak bergizi. Ya kalau bergizi terus kemudian nggak untung, buat apa? Ngapain mereka kerja tiap hari gitu, bangun pagi untuk menyiapkan ini semua, ngapain gitu? Nggak bisa gitu. Jadi kalau ketum partai bilang, wah itu mungkin karena perut anaknya belum terbiasa dan seterusnya, ya lain kali para menteri-menteri kita tuh dikirimi makan bergizi gratis dari daerah gitu, supaya suruh nyobain gitu. Ya inilah kesalahan pemerintah ketika tidak memikirkan soal pelaksanaan di lapangan seperti apa. Karena memang usulan makan bergizi gratis ini sudah jauh di luar usulan perdana atau pertama kali usulan ini muncul ketika masa kampanye. Saya tahu betul soal ini gitu. Jadi kalau sekarang kemudian ini terjadi keracunan sampai 5.360 anak dan itu hanya yang terdata saja, realnya pasti lebih banyak. Itu kan menunjukkan sebuah masalah besar yang ini bisa jadi bom waktu dan sangat merugikan presiden gitu. Tapi data 5.360 anak ini yang keracunan ini yang sampai kepada meja presiden, kayaknya itu hanya data-data pencapaian. Wah, MBG sudah sukses, sudah di mana-mana, bombastis gitu ya. Makanya sampai muncul ide guru mendapatkan MBG juga. Anggarannya ditambah menjadi 1 triliun per hari. Jadi setahun sekitar hampir 400 triliun. Wah, ya. Pokoknya tiap hari tuh pengennya nambah anggaran untuk MBG gitu. Ya gimana ya? Di lapangan lagi buruk-buruknya seperti ini, dengan anggaran 71 triliun saja dalam hitungan beberapa bulan, itu 5.360 anak keracunan. Kalau dinaikin dan anggarannya sampai lebih dari 4 kali lipat, ya mungkin akan ratusan ribu anak yang keracunan gitu. Dan itu adalah sebuah fakta yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Sekarang mungkin 5.360 anak mungkin nggak terlalu terasa. Secara angka itu fantastis, tapi nggak terlalu terasa. Tapi kalau sampai yang keracunan ratusan ribu orang, berapa kemarahan orang yang harus diakumulasi dan ditanggung oleh pihak pemerintah? Berapa banyak gitu. Jadi ya kalau sekarang datanya, faktanya 71 triliun sudah berhasil menimbulkan masalah, apalagi kalau ditambah. Dan selain itu, yang menarik dari angka 71 triliun ini, katanya yang terserap itu hanya 13 triliun.
Jadi 58 triliunnya nggak tahu kemana. Pokoknya ya nggak tahu gitu. Yang terserap hanya 13 triliun. Nah ini kalau ditambah 400 triliun, mungkin yang akan terserap hanya ya mungkin 40 triliun. 10%-nya gitu kan. Sisanya yang 360 nggak tahu kemana juga gitu. Jadi ini adalah program yang sangat merugikan presiden, yang sangat mencoreng nama dan wajah presiden. Tapi selama ini selalu dilaporkan fantastis, bagus, hebat, berhasil gitu. Dan Presiden Prabowo kayak nggak menyadari gitu bahwa ini ada sebuah masalah yang luar biasa rumit, dan ke depan dia akan bertanggung jawab atas masalah-masalah yang terjadi kali ini. Karena kalau laporan-laporan yang disampaikan kepada Presiden hanya laporan yang berhasil, bombastis, seolah tidak ada masalah, dan kemudian setelah itu anggarannya ditambah terus gitu kan, ini kan akan membuat kemarahan orang jadi semakin besar gitu. Sekarang 5.360 anak yang jadi keracunan dan bermasalah. Ke depan berapa orang? Berapa orang lagi? Semakin dijangkau semakin banyak. Jadi memang kepekaan presiden nampaknya dibutuhkan kali ini supaya bisa memberikan satu keputusan yang sesuai dengan fakta di lapangan agar tidak menjadi blunder atau masalah di masa yang akan datang. Karena ya ini soal nasib presiden. Kalau ratusan ribu anak yang keracunan, ya mau ngapain lagi Pak Presiden? Faktanya ratusan ribu anak gitu. Ratusan ribu anak itu orang tuanya 2, pamannya 2 misalkan gitu ya. Ya kali 4 udah berapa ratus ribu, udah berapa juta orang nantinya yang akan kemudian punya kemarahan kepada pemerintah karena keluarga mereka diberi makan bergizi gratis tapi kemudian ternyata hasilnya adalah keracunan. Ya mungkin ini mirip seperti aksi demo di akhir Agustus kemarin gitu ya, yang laporan ke presiden aman gak ada masalah, tapi ternyata kebakaran gitu ya. Ada yang melapor, wah nggak mungkin lah kepuasan Bapak itu 80%. Jadi kalau demo itu pasti ya minoritas, kecil dan sebagainya. Tapi ternyata besar sekali efek atau dampaknya. Ada yang kelindes dan sebagainya. Kebakaran di mana-mana, dan itu baru menyadarkan presiden, dan kemudian presiden tampil bersama ketum-ketum partai untuk memberikan pernyataan. Soal MBG ini kayaknya sama kayak itu. Gitu. Sekarang mungkin presiden masih bisa ditipu, kan? Atau bukan ditipu bahasanya, diberi data-data bombastis, ya. Mungkin presiden masih percaya gitu. 5.360 anak se-Indonesia mungkin nggak terlalu terasa, mungkin tidak menjadi perasaan mayoritas masyarakat Indonesia, tapi nanti setelah 100.000 itu akan sangat luar biasa terasa, dan pada akhirnya apapun yang dilakukan oleh presiden jadi kayak nggak ada gunanya gitu. Kalau orang sudah marah, ya mau ngapain lagi gitu. Jadi saya berharap ini tidak sampai telat seperti Agustus kemarin gitu ya, sehingga presiden mau ngapain jadi salah semuanya. Saya berharap masalah MBG ini bisa segera diselesaikan, karena kalau ini terlambat, telat diantisipasi, khawatir pada akhirnya itu akan merugikan kita semua atau terjadi gonjang-ganjing, chaos, dan ya pelengseran presiden. Karena kasus ini begitu sensitif. Sekarang ada orang keracunan, ke depan mungkin akan bertambah. Mungkin akan ada yang meninggal dunia. Kita kan berharap tidak sampai ke sana. Kalau sampai ada yang meninggal, siapa yang mau tanggung jawab? Kemarahan orang itu mau dilampiaskan kepada siapa kecuali kepada presiden dan pemerintah yang tidak peduli kepada programnya sendiri. Jadi saya sebenarnya sudah sangat curiga bahwa MBG ini disengaja dibuat porak-poranda seperti ini agar Prabowo nggak bisa 2 periode. Program MBG ini sengaja diperbanyak, anggarannya ditambah besar terus, diperluas supaya semakin banyak orang yang keracunan, dan citra Presiden Prabowo jadi negatif atau buruk sekali. Karena bisa dibilang gagal melaksanakan program-program yang sebelumnya sudah digadang-gadang akan bertujuan untuk mensukseskan Indonesia Emas tahun 2045. Pada akhirnya yang akan diuntungkan dari kejadian-kejadian ini adalah Gibran. Siapa lagi gitu yang pengen maju sebagai Capres 2029 kan Gibran.
Ya bahwa kemarin katanya, wah cukup cawapres, Prabowo, Gibran tetap 2029 dan sebagainya, itu omong kosong aja. Jadi saya sudah curiga sejak lama karena setahu saya program MBG ini diusulkan oleh salah seorang elit pejabat hari ini yang ada di kabinet Pak Prabowo, yang sebenarnya orang ini tidak pernah pro dengan Pak Prabowo. Tapi ya dia mengusulkan karena waktu itu pengen masuk, dan kemudian ya inilah yang terjadi. Jangan sampai presiden terjebak ke dalam program-program yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Semoga kita selamat, semoga segera disadari, dan untuk alasan apapun, semoga Presiden Prabowo paham dan bisa menyelesaikan masalah ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.